saya lihat ajaran Yesus di dalam itu. Ternyata begitu saya melihat ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Sama-sama mengajak bertuhan kepada satu Tuhan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan yang benar. Di dalam Bible juga ada. Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepadanya kamu harus berbakti. Kalau kamu mau belajar satu agama, jangan lihat orangnya, lihat ajarannya. Orang itu kan berbuat oknum. Begitu. Kalau kita lihat orangnya, ya begitulah kalian. Kan? Ketika contoh ketika ada ustadz mencabuli santri, kalian heboh kiri kanan padahal tahu itu oknum. Ketika ada pendeta mencabuli jemaatnya, kalian mengatakan oknum. Kenapa pilih-pilih kasih begitu? Iya. Kamu kerja contoh kamu kerja di mana, di perusahaan mana, misalnya di Indomaret kah, di mana kah? Di kafe. Nah, kamu kerja di kafe. Ketika ada kawan kalian, berapa orang yang kerja di kafe itu? 10 orang. 10 orang. Ketika satu orang berbuat kesalahan, apakah yang kalian salahkan kafenya atau orangnya itu? Ya, patah-patah bang, nggak dengar aku tadi. Sudah, silakan. Apa yang mau kau tanggapi? Silakan. Apa yang mau kau tanggapi? Silakan. Nggak, Kak. Ulang-ulang tadi yang bilang 10 karyawan itu langsung apa tuh? Kagak dengar aku. Ada satu orang berbuat kesalahan. Yang mereka salahkan itu kafenya apa? Oknumnya karyawan itu? Karyawan. Kenapa tidak salahkan kafenya? Iya kan berasal dari situ. Coba kalau kafenya tidak ada, terus karyawannya tidak ada di situ, kan tidak mungkin ada bakal di situ kan? Berarti salahkan kafenya juga? Sama juga kan? Oh, berarti ketika ada pendeta yang mencabuli jemaat, berarti salahkan juga Kristennya? Lah kan di situ tidak ada untuk mencabuli jemaat. Ada di NTT. Lupa kah viral di NTT? Masa lupa? Nah, maksudnya di dalam Alkitab itu tidak ada untuk mencabuli jemaat. Masa lupa? Masa lupa? Mau saya buka videonya? Iya, boleh silakan. Saya sudah nonton juga itu. Ah, sudah. Berarti kamu tahu kan? Iya, tahu. Kita salahkan Kristennya apa salahkan pendetanya? Disalahkan pendetanya karena memang tidak ada tertulis di situ kan? Ya sudah, berarti salahkan oknumnya, bukan salahkan agamanya. Ketika ada Islam yang melakukan seperti itu, kenapa disalahkan Islamnya? Tidak salahkan orangnya. Sementara kalau di Kristen yang berbuat seperti itu, kalian salahkan orangnya. Tidak mau salahkan Kristennya. Ya, karena memang di Islam itu kan ada tertulis di situ. Dalam hati. Berarti ada sekarang begini. Kita di sini kan banyak orang bodoh, banyak orang bingung, Bang. Iya, dia akan mengambil jalan positif. Oh, ini bisa dibaikan ini. Dia akan mengambil pikirannya sendiri. Sekarang begini, ketika ada Islam berbuat seperti itu, kalian salahkan Islamnya. Oh, itu karena pengajaran dari Islam seperti itu. Tetapi ketika ada Kristen yang berbuat seperti itu, kalian katakan, oh itu karena pendeta itu begitu. Tidak mau salahkan agamanya. Berarti pilihan ganda. Sekarang begini. Di Kristen itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu di dalam Alkitab itu seperti apa saya tidak tahu. Di dalam Kristen itu sekarang dulu saya tanya dulu. Di dalam Kristen itu ada tidak satu laki-laki itu disuruh nikah 2-3 orang? Kenapa? Di dalam Kristen itu ada gak satu laki-laki disuruh nikah 2-3 istri? Oh, mau saya cari dalilnya. Coba. Kalau ada mau gua. Bagus tuh gitu belajar. Saya bertanya aja. Kita kan tahu sendiri saya pun pernah gereja.
Oke. Itu ada di Kejadian 4:19, Kejadian 16 nomor 1, Kejadian 29:18, di 1 Raja-Raja 11 nomor 3, 1 Tawaris 3 nomor 1. Catat itu, lah kamu lihat. Bahkan kalian tidak tahu kalau Yesus menjadikan kalian 100 istri nanti. Tidak tahu kan? Karena tidak belajar. Kalau kami 72 bidadari, kalian 100 istri. Karena tidak belajar. Inilah kita mau katakan bahwa kalian mau menelaah Islam pakai logika, ternyata pemahaman agama kalian logila. Intinya Yesus Tuhan, titik. Ya, betul. Ya kan kami menyatakan itu kan dengan mujizat-mujizat yang dia sudah tunjukkan dari Bapaknya ke dunia. Kami lihat dari itu. Nah, coba Muhammad pernah nggak menyelamatkan orang mati? Sabar. Sabar ya. Silakan. Sekarang begini, nih kamu baca ini. Kamu baca ini ya, biar kamu tahu. Nih. Kamu baca sendiri biar kamu pahami, karena di dalam Markus 12:30 itu kan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Coba kamu baca dulu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Oke. Dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Allah. Oke. Melalui pelantaran siapa? Perantaran Dia atau Yesus. Oke. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat ini, yang dilakukan itu Yesus sendiri atau Allah Bapa melalui Yesus? Jadi pemahamannya gini, Bang. Nah, gimana sih? Sekarang gini, coba dengar baik-baik dulu. Seorang bapak melahirkan satu anak, apakah sifat-sifatnya itu terbawa nggak? Ada nggak sifat-sifat dari bapaknya itu yang terbawa? Misalkan nih, ada bapaknya yang tahu nyanyi, terus sebentar dia lahirkan satu anak dan anak itu bisa bernyanyi. Itu sifat dari ayahnya apa? Apa dari orang lain? Dari ayahnya. Iya, dari ayahnya. Jadi begitu. Dari turun temurun itu Yesus belajar dari ayahnya, bukan belajar ya. Yang diutuskan itu kenapa Bang Syah? Masih gimana ya? Pokoknya dia kebenaran yang diutuskan di dunia itu menyelamatkan manusia dari dosa, dari belenggu dosa gitu. Baca ini. Yohanes 3 nomor 2, coba baca. Oke. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Bentar. Yang tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Oke, jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus menyembuhkan orang buta? Tidak. Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus membangunkan Lazarus? Juga tidak. Tidak. Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus memberikan 5.000 orang makan? Tidak. Oke, berarti yang berkuasa di sini Allah apa Yesus? Allah. Berarti Allah ya. Oke, yang berkuasa Allah ya. Betul? Ya, silakan. Oke, perhatikan sini yang berkuasa Allah. Oke. Kita tanya sama Yesus sendiri.
Yesus Allah ini siapa? Allah siapa itu? Allah itu siapa? Allah Bapak itu yang siapa mengutus menurut Yesus? Baca. Siapa menurut Yesus Allah? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dengan dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus perintahkan kalian untuk menyembah siapa? Kepada Allah, Kamu sembah Allah apa sembah Yesus? tiga-tiganya. Kami jadikan tertunggal. Tiga-tiganya kan? Tiga-tiganya. Oke, sekarang kamu mengatakan tiga-tiganya. Tiga-tiganya kamu sembah. Kasihkan saya satu dalil saja. Kalau ada tiga-tiganya itu Yesus pernah mengajarkan ketika ada murid-murid tanya kepada Yesus, Yesus siapakah itu Tuhan? Terus kamu mengatakan ada tubuh, jiwa dan roh. Di situ tidak memang di situ Yesus tidak ada mengatakan untuk menyembah tiga Oke. Allah, tidak ada, tiga Tuhan tidak ada. Oke, baik. Kamu punya akal sehat, saya ikut. Tadi kalau saya mau skakster kamu di situ bisa, tapi saya ikut kamu punya narasi biar kamu tamak telinga. Terlalu bisa loh kalau memang skakmat itu Oke, sabar. terlalu bisa kalau menurut saya. Abang loading ini memang betul-betul pintar dalam segala hal. Saya jujur saja ini. Betul. Begini, bukan masalah saya pintar. Ingat. Bukan masalah saya pintar, kamu juga bisa seperti saya. Yang penting satu poin, jujur. Utamakan Ya, kejujuran. Utama sama kamu. Coba kamu belajar jujur ya. Coba kamu belajar jujur mulai sekarang. Belajar saja. Praktek jujur. Praktek saja. 3 di dalam 1. Itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya. 3 dalam 1. 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan apa satu-satunya? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Satu kesatuan dan satu-satunya beda. Sama apa beda? Beda. Beda. Oke, beda. Tadi kamu mengatakan tiga di dalam 1. 3 di dalam 1, betul? Tritunggal. Betul? Betul. Ya. Oke. Berarti Betul. Tuhan kamu 3 di dalam 1. Berarti perkataan kamu itu bertentangan dengan ini ya. Coba kamu baca. Coba baca. Yang satu pertanyaanku tadi itu belum dijawab ya Bang ya? Ya, coba baca ini. Baca dulu. Nanti Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, satu-satunya dan satu kesatuan itu sama apa beda? Beda. Beda. Tadi kamu bilang 3 di dalam 1 nama satu kesatuan, tapi di sini Yesus mengatakan satu-satunya. Mana yang betul? Satu-satunya apa satu kesatuan? Nah, itu kan Yesus yang mengatakan. Kita sekarang mengambil Iya. pemikiran ya. Begini. Pemikiran. Ya, jangan sabar begini. Kita ikut perkataan Yesus, tidak boleh ikut pemikiran Bapak Gereja, apalagi pemikiran kamu. Yesus mengatakan satu-satunya. Jadi kita percaya yang mana? Percaya Yesus, percaya perkataan kamu satu kesatuan, apa percaya perkataan Yesus satu-satunya? Percaya ada yang satu kesatuan lah. Terus berarti ini salah. Tidak mbak ringan Pak. Bingung sendiri. Ya satu Ketik layar, kesatuan lah. teman-teman. Coba gini. Biar saya jelaskan ya. Satu kesatuan itu Silakan. kita ini bukan orang yang diutus Allah untuk menyampaikan mujizat-mujizatnya, bukan. Hanya dari satu, yaitu Yesus. Nah itu menurut kami, entahlah dengan menurut abang ya. Kami ini menyimpulkan dengan satu itu menjadi Tritunggal karena mujizat-mujizat yang terjadi itu melainkan dari Allah dilakukan oleh Yesus. Roh Kudus itu datang sebagai Allah di situ, begitu. Nah sekarang pertanyaannya saya itu kenapa kami harus menuhankan Tuhan Yesus, Roh Kudus, terus Allah? Terus pertanyaannya saya itu, abang itu punya Tuhan berapa? Satu. Oke. Kita ini kan maksudnya Islam itu
menyembah dengan satu Tuhan itu karena memang ada apa namanya caranya masing-masing kan begitu. Kita juga menyembah dengan tiga Gini, Tuhan saudara, karena memang ada caranya Gini, masing-masing. Oke. Nah, Kamu kenapa kami mengatakan dengan menyembah tiga Yesus Tuhan. itu sebagai Tuhan? Karena dia melakukan segala bentuk kesakitan itu dengan sekejap mata langsung sembuh. Nah, bahkan yang paling sulit kita lakukan itulah ini menghidupkan orang mati. Abang bisa nggak? Atau Muhammad bisa nggak menghidupkan orang mati? Bisa nggak satu Siapa satu dalil? menghidupkan orang- Kalau ada Ya, bisa gua siapa? turun. Siapa yang menghidupkan orang mati? Ya Tuhan Yesus itu kan dia menunjukkan mujizat itu di depan semua orang, menghidupkan orang mati. Nah terus menyembuhkan orang buta. Iya, sabar. Siapa yang Yesus menghidupkan orang mati? Siapa? Namanya siapa? Apalah nama dari itu? Cari namanya dulu coba. Siapa? Siapa yang Yesus? Di mana Yesus menghidupkan orang mati? Saya baru dapat ini. Ada, apalah namanya itu? Aku memang nggak pernah Tanya ini. netizen, siapa yang Yesus menghidupkan orang mati? Tanya netizen di bawah. Siapa tahu netizen tahu. Coba. Siapa? Lazarus, iya Lazarus. Ya, Lazarus. Kita buktikan berarti Lazarus itu mati. Iya mati. Yesus, oke, baik. Kamu percaya perkataan Yesus? Percaya? Baca sendiri. Baca sendiri. Wah. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Sudah ya. Kalau kamu percaya perkataan Yesus, tidak perlu kamu membantah lagi karena Yesus mengatakan Lazarus cuma tidur. Ya. Kalau kamu mau bantah silakan bantah Yesus, jangan bantah saya. Selesai. Oke. Saya sudah tanya tadi. Satu lagi. Oke, ini pokoknya yang abang bilang tidak benar, oke tidak benar. Saya juga tidak akan benarkan. Oke? Sudah ya? Sekarang satu lagi. Orang buta itu dia menyelamatkan orang buta itu dengan mujizatnya itu gimana lagi maksudnya itu? Sekarang abang jelaskan lah sih gitu. Kenapa terus Yesus kami itu menyembuhkan orang? Begini. Oke, begini abangku. Seluruh para utusan Tuhan itu diberikan mujizat sesuai keadaan mereka yang ada pada saat itu. Musa diberikan mujizat bisa membela laut. Yesus tidak diberikan mujizat membela laut. Untuk apa utusan Tuhan ini diberikan mujizat? Supaya agar orang-orang yang melihat dia melakukan mujizat itu percaya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sebagaimana ketika ketika Yesus membangunkan Lazarus, maka Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sebagaimana Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kamu itu nabi. Rasulullah bilang, iya, aku nabi. Kalau kamu betul-betul nabi utusan daripada Allah, coba kamu bela bulan. Ketika itu dengan mujizat, dengan izin Allah, maka Rasulullah membela bulan. Ketika bulan terbela, apa kata orang-orang kafir Quraisy? Oh, ini penyihir. Tetapi raja di India yang mendapatkan hidayah. Jadi mujizat itu tidak mungkin kamu minta. Yesus bisa membangunkan Lazarus, menyembuhkan orang buta. Apakah Rasulullah bisa? Coba kalau saya kembali. Musa bisa membela laut. Yesus bisa enggak membela laut? Jangankan bela laut, bela durian saja tidak pernah dia. Ini belum ada waktu itu. Makanya mujizat itu diberikan kepada orang, kepada utusan Tuhan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Di zaman Yesus itu banyak penyakit. Makanya Yesus diberikan mujizat itu untuk menyembuhkan penyakit. Supaya buktikan bahwa dia ini adalah Mesias. Apa itu Mesias? Yang diurapi Tuhan. Bahasa Yunani Kristus. Bahasa Ibrani Mesias. Kamu lihat nih. Kamu perhatikan kalau kita kaji di Lazarus ya. Ketika kamu datang kepada saya, kamu loading kambing saya di rumah sakit. Terus saya mengatakan kepada kamu, penyakit kambing kamu itu tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besok kambing kamu mati. Saya berbohong atau tidak? Coba. Kenapa?
Kamu datang kepada saya. Kamu datang kepada saya, Ya. kamu ceritakan, kamu mengatakan begini, loading, ayam saya di rumah sakit. Terus saya mengatakan, penyakit ayam kamu tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besok ayam kamu mati. Saya berbohong atau tidak itu? Berbohong. Berbohong. Karena saya memprediksi hal yang salah. Benar tidak? Karena saya Betul. mengatakan, penyakit ayam kamu itu tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besoknya ayam kamu mati. Berarti saya berbohong. Benar? Mau gas kena live naik. Dengar tidak? Sudah matikan data dia. Sudah matikan data. Lazarus itu tidak mati. Allah Bapa menskenariokan penyakit Lazarus itu agar seperti kematian, supaya Yesus ketika mau menunjukkan mujizat bisa membangkitkan Lazarus, supaya orang-orang percaya bahwa dia ini adalah Mesias, Sang Kristus, utusan Tuhan. Kalau Lazarus itu betul-betul mati, berarti Yesus itu berbohong. Nih datanya nih. Nih, ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit itu, ini Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, apa kata Yesus? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jadi Lazarus itu tidak akan mati karena Yesus sudah mengatakan di nomor 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Begitu. Kalian ini ketika melihat, bagaimana kalau kalian datang ke rumah sakit ada Yesus bisa menghidup. Bahaya kalian ini. Yesus merubah air menjadi anggur. Padahal kalian tidak tahu di pasar itu buah naga pun bisa jadi jus itu kan. Apel pun bisa jadi jus. Di tempat saya, tempat nongkrong di sini di Ternate sini banyak sekali itu. Di pinggir-pinggir pantai begitu ada mangga jadi jus. Banyak. Tapi orang-orang tidak tuhankan dia. Begitu. Oh, Yesus bisa berjalan di atas air. Itu di Laut Sana itu ada pernah satu keluarga berjalan di atas air itu. Satu keluarga pakai speedboat itu. Aneh saja kan. Bahkan mereka tidak tahu ya, kalau di pasar-pasar itu bisa ayam hidup bisa dibikin jadi ayam geprek. Ya teman-teman, dibantu tap-tap layar dulu teman-temannya, kasih kencang. Ya, pasien selanjutnya, nomor antrian yang ketiga. Ya. Ya, halo. Ya, halo. Islam Kristen, Pak? Kenapa? Islam Kristen? KTP Islam. Sudah. Kalau KTP Islam, tapi kalau orangnya aja jiwa Kristen, ya sudah KTP masuk ke surga. Orangnya mampir kan? Islam itu harus semangat, Pak. Anda kok loyo sekali. Islam Kristen, Islam. Al-Islamu yalu wala yula alaihi. Inna dina indilal Islam. Islam harus semangat.
Masa Islam kok takut-takut begitu Islam? Islam itu kenapa tentara pakai baju loreng? Kenapa polisi pakai baju coklat tua, coklat muda? Agar bisa bedakan ini polisi, ini tentara. Coba kalau polisi dengan tentara sama-sama pakai loreng, kita ndak bisa bedakan mana polisi, mana tentara. Tunjukkan kalau kita Islam, biar kita bisa dibedakan. Oh ini Islam, ini Kristen, begitu. Islam apa Kristen? Islam saya. Mau jadi Kristen tidak mau. Masa punya Tuhan yang tergantung di dinding? Islam itu, aduh, telah kusempurnakan Islam untukmu dan telah kuridoi Islam sebagai agamamu. Harus sepakat, harus semangat kalau jadi Islam. Islam itu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi tanya Islam Kristen seperti loyo-loyo. KTP Islam. Kalau kamu, saya ragu-ragu. Islam semangat. Islam itu jaminan loh. Masya Allah. Luar biasa itu. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ketiga. Frank. Are you Muslim or Christian? AC. Frank. Ya, Islam Kristen. Christian. Ya, silakan open cam. Frank. Wait a minute, please. Wait a minute. Kau kalau cuma makan ubi rebus, jangan sosok bahasa Inggris. Saya ini setiap hari makan keju tapi tidak pernah pakai bahasa Inggris. Ya, halo. Ya, Islam Kristen. Kristen bang. Ya, silakan. Begini yang semangat nih. Ini Kristen sejati. Ini yang bagus nih. Sabar bang. Jangan dulu bersuara. Saya edukasi. Jadilah Kristen itu seperti ini. Sabar bang. Tahan. Ini Kristen sejati, Bang Islam Kristen saja. Ini Kristen sejati, sopan, toleransi begini. Dari cara pernapasan saja kita sudah tahu. Silakan bang, buka kamera bang. Oh gelap bang. Gelap. Foto aja. Kenapa? Gelap. Oh, Yesus terang dunia bang. Ya, amin. Ya, silakan buka kamera bang. I love Jesus. Yes. Open cam. Bang, Silakan. itu tadi gimana itu pertanyaan abang sama teman tadi? Turun bang ya. Di sini abangku, sebelum Anda bernapas buka kamera dulu bang. Karena itu sudah perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Tidak ada yang bisa membatalkan bang. Begitu. Jangan abang datang naik seperti Paulus membatalkan hukum Taurat antara Tuhan dengan Musa. Tidak boleh begitu bang. Itu perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Sebelum bernapas buka kamera. Kalau 1 jam Anda belum buka kamera berarti 1 jam Anda tidak bisa bernapas. Ya, tolong bang, toleransi di komal saya bang ya. Taati segala perintah-perintah, aturan-aturan yang ada di komal saya bang. Silakan. Pasien selanjutnya. Saya mulai integrasi nih teman-teman. Salah puji juga saya tadi tuh. Ternyata pernapasannya kurang bagus. Silakan, tip-tip layar teman-teman. Tip-tip layar. Ya. Oh dia mau naik, mungkin dia mau buka kamera. Silakan bang, buka kamera dulu. Pakai baju. Buka kamera bang. Ya silakan. Begitu bang, semangat. Siap. Mute bang ya, mute-nya. Silakan. Luar biasa nih. Makasih, masya Allah. Oh bukan saya. Belum mandi nih bang. Nggak apa-apa. Kamu tinggal daerah mana? Dari Logat ini Manado kah? Manado bang. Oh, Pemarangana ini Makasih. Gimana bang auditor saya. itu ceritanya bang?
Kenapa so begitu dang? Ada baik-baik jadi manusia mau jadi anjing. Harus baik-baik dong kau muka. Udah, Karena tunggu, Manado di tunggu. mana? Apa? Kita kapan-kapan kalau kita ke Manado nanti tombak udapa. Kita Boleh, kalau di boleh, Manado boleh. di Wanasa. Mar sekarang boleh. ada di Ternate. Begitu. Oh, di Bagaimana Ternate. bagaimana silakan. Iya. Itu tadi Bang, itu pertanyaan Abang kan. Kita kenapa sembat Tuhan Yesus? Iya, itu Yang kita pertanyaan. sembah itu Bang. Ya, yang kita sembah itu Bang, itu Tuhan Yesus itu dia ada Bapa juga. Bapaknya itu Allah. Ada bapak juga. Iya, ini Ya. pintar ya. Bagus ini. Luar biasa. Itu Allah. Memang anak PCS ini memang. Tapi itu Anak ini PCS ini pokoknya paling pintar di lorong. tapi itu Bang, Combo. dalam Tritunggal itu mereka memang pisah, tapi satu tujuan. Mereka pisah satu tujuan. Tapi satu tujuan. Mereka tidak satu. Mereka dalam kesatuan. Berarti Yesus juga Hanya Tuhan. mereka satu tujuan. Hah? Berarti Yesus juga Tuhan. Yesus Tuhan, tapi dia punya Oke, Yesus Allah Bapa. Tuhan. Iya, Iya, tapi dia punya Allah kira-kira Bapa. kalau iya siap. Kira-kira berarti Tuhan kamu ini siapa? Alter, Yesus. Tuhan kita. Iya. Kita Yesus. Oke, sabar. Allah kita, Tahan dulu. Bapa Allah. Iya. Tuhan kamu Yesus. Iya. Kalau Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan yang Bunda Maria, Allah. Sehingga Berarti Allah bukan Yesus. mengaruniakan dia untuk mengandung Tuhan Yesus. Iya, berarti Tuhannya Bunda Maria bukan Yesus. Bukan, Allah. Bukan. Baru Tuhan kamu Yesus. Makanya dia waktu mengandung Yesus, dia lari ke baik Allah. Waktu itu dia pelayanan di gereja. Waktu itu. Sabar pelan-pelan. Jangan dulu laju begitu, jangan dulu. Pelan-pelan dulu. Oh, iya. Tuhannya Bunda Maria adalah Allah. Betul? Ya, Oke. Tuhan kamu adalah Yesus, anaknya Bunda Maria. Allah juga. Karena Tuhan Yesus ini diutus Allah untuk datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa. Iya. Begini, Tuhan Bunda Maria kan Allah. Betul? Ya. Tuhan kamu siapa? Alter. Tuhan saya, Yesus. Oke, Yesus. Oke, berarti Nah, Tuhan Bapak kamu saya. ini kan anak Kalau mau Maria, tanya kan? Bapak saya Allah. Nah, kan. Tuh, diturunkan kamu itu gara-gara merokok itu. Memang sengaja Anda kasih ingat biarkan dia punya akun di blog. Salah puji saya tadi. Kalau orang Manado bilang sobiongo, putar balik, nau-nau. Maria punya Tuhan Bapa. Dia punya Tuhan Yesus. Yesus anaknya Maria. Berarti Tuhannya dia ini punya Tuhan lagi. Kalian ini sementara main Tuhan-Tuhanan apa gimana? Silakan pasien selanjutnya. Ya silakan yang Kristen mau naik silakan tapping 3 saja. Kalau malu 3 tapping 1. Halo Bang Simponi. Halo Bang Simponi. Oh iya Bang Dio, sebentar Bang Dio. Bang Simponi. Bang Simponi. Aduh Bang, kalau jaringannya masih model penyalipan Bang, perbaiki dulu Bang, diturunkan dulu Bang. Karena tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Assalamualaikum. Masih nih Kak. Aku udah restart tapi masih juga nih nggak bisa naikin orang. Heran aku. Kenapa gitu ya? Coba aku. Ya. Aku Nggak tahu aku juga. Ya, assalamualaikum Bunda Nora. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ini kalau anu pasti bermanfaat. Ini kalau di Makassar memang kalau hujan Bun ngelek gitu. Oh iya. Iya. Lagi. Makanya itu ngelek itu jaringannya Bang Suma. Oh, jaringan Bang Suma. Tidak, Bang Suma udah kasih kode dua-dua jari begini toh. Tapi dia tidak mau timbul. Ya Dia sudah boleh. dikasih kode Makasih. jari begitu tadi nih. Ah, Ye. ye. Ye, makasih. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Turun semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bang Dio di bawah. Iya, ini berarti aku nih. Assalamualaikum Bunda. Aku Islam tapi bapak Kristen. Apa? Aku Islam tapi bapaknya Kristen. Nah, jadi kenapa Bang? Bapaknya mau syahadat. Aja bapaknya udah meninggal. Nah, terus masalahnya apa Bang? Gimana caranya Bunda? Caranya gimana? Loh, bapaknya udah meninggal, terus bagaimana caranya mau kita bangkitkan? Bang, nanti kita tanya dulu Lazarus ya. Bagaimana caranya waktu itu dia dibangkitkan, Bang? Ya. Nggak, ini kayak gini pertanyaannya Kak Nora. Kak Nora, Ya. aku pakai BNI, tapi saldonya 0. Gimana caranya? Astagfirullahaladzim. Ini Sakirman, Sakimen. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Mbak Nora. Ya sabar dulu Bang. Sakimen ini agama apa Bang? Dari Kristen mana? Denom apa? Halo, assalamualaikum. Bang Saki, Wah, dari Denom apa Bang? Open cam Abang. Di sini harus open cam. Kalau tidak open cam kita turunkan abangku. Pace, open cam Pace. Pace. Halo kakak Kakak dari Papua toh? Kakak Punggu aja mana? Apa? halo Bunda. Ya, dari Kristen kakak. Bukan. Dari mana kakak? Islam. Iya. Mawar. Ini Simponi ini kan Islam. Halo Mawar. Bingung aku. Nah, Abang Simponi kenapa Bang? Minta naik terus? Ada yang mau syahadat Bang? Sejati. Bunda. Dari Kristen mana Bang Sejati? Islam Bunda, Muslim. Raden. Muslim Bunda, Muslim. Nah, Abang mau ngapain naik Bang? Kita mau di sini mau tahlilan, mau pargoy atau mau apa Bang? Ya mau tanya sama Bang Juma. Aduh, Abang lihat itu ada dinding Bang, dindingnya warna putih Bang. Bang Zumaya belum nongol. Bet, halo Bet. Aku aja dari tadi mau Bang Zuma. Siang loh. Bunda. Iya, siang. Agama apa deh? Dari Kristen mana? Enggak gini Bunda, saya mau bilang ini kok Islam di bawahnya tolol-tolol, dibilang gak usah naik, masih aja naik. Udah Bunda, Ya. makasih. Airus. Kamu dari mana? Ronggeng? Nah, Bang, jangan ngintip Bang. Yang Kristen naik, tarik nafas, baru open kamera. Karena di sini harus menyiapkan nafas bantuan. Bang, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang, jangan ngintip, Bang. Bang, Abang saya turunkan ya nanti ya, Bang. Mau saya turunkan Abang. Astagfirullah. Ini yang mau naik ini, tunggu dulu ya. Oh, nggak ada lagi yang mau naik. Udah pada... Tuhan burung Tuhan. Saya maaf, saya tidak mau bahas burung ya, karena saya tidak tahu burung ini burung apa, perkutut kah, merpati. Yang lucu tuh pas si ibu tuh bilang burung kesurupan Tuhan.
Aku sambil makan agak enggak bisa kebetulan nasi gua. Bang Zuma pun Aku juga dengar tadi ibu tuh ngomong, pas Iya, memang Bang. sambil makan aku. Enggak, yang lucu tuh Bang Zuma pun polos juga bilang, "Oh, jadi burung kesurupan Tuhan," gitu. Bukan polos itu, pura-pura polos tahuan. Iya, pura-pura polos. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Islam dari Kristen mana kak? Aku Islam, Bunda. Islam. Bunda Oh, Nora. Oke. Aku macan put. Kalian yang Islam tahan, terutama yang ibu-ibunya, lebih ditahan. Karena di sini nggak ada pembahasan burung, ya. Jadi ibu-ibunya tolong ditahan dulu. Membahas soal burung berburungan, silakan sama pasangan Anda. Di sini burungnya burung yang batal jadi Tuhan, oke? Bukan burung yang satu, ya. Bang Dio, kayaknya udah datang orang yang punya room ini, tapi dia nggak mau tunjukkan mukanya. Gimana tuh kira-kira, Bang Dio? Ya turunkan aja Bang Zuma, ya benar. Muhammad Abdul Salam. Assalamualaikum Bunda, ingin tanya Bunda. Abang mau nanya apa? Burung apa gitu? Ini tadi saya masuknya ke roomnya Kristen, kan begini pertanyaan mereka, Pak. Kalau ada saudara kita masuk ke room Kristen, tolong tanya, kira-kira burung yang datang dari langit ini burung apa? Gitu ya? Itu Tuhan atau bukan? Halo A? Halo Baba? Halo A? Halo Nura Arintonang Iya, abang dari Kristen mana? dari Brother ayam Hindu. Dari mana? Hindu. Dari Hindu. Iya bodok. Oh kamu pinter ya? Iya, saya pintar. Nyembah dewa, nyembah manusia pinter. Itu kira-kira burung juga kamu sembah nggak? Kan Tuhan juga Roh Kudus, bener kan? Iya kan? Ngomong terus. Ya terus. Mas saya tanya, burung yang datang pada waktu pembaptisan itu Tuhan apa bukan? Oh kurang tahu saya kalau yang itu. Nyamar aja kau. Bunda. Kok pula mau menyamar Hindu kau? Sejak apa jadi Hindu kau? Bilang aja kau pemakan babi. Udah selesai. Nah, aku Nora dari pemakan babi dan tidak bersunat, nyembah manusia. Selesai gitu loh. Gak usah malu-malu kau dengan agamamu. Pede lah kau. Pede lah. Kau bilang pula aku bodoh. Kau yang bodoh. Mempercayai Tuhan pula yang bisa jadi manusia. Bang Zuma. Halo Bang. Gak ada Oten. Jadi abang kemana? Sini. Mana? Ini. Mana ada? Jangan-jangan abang mau berubah jadi burung ya? Aku roh. Oh, roh yang menyerupai burung? Burung yang menyerupai roh. Oh, iya. Memang gak kelihatan Iya. ya? Burung tanpa roh. Burung hantu. Hati-hati kalau burung tanpa roh, hati-hati. Itu bagaimana bentuk burung tanpa roh bang? Gak hidup dong? Itu gampang membuahi kalau burung tanpa roh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Inilah akibat.
From Solo. Halo, Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kristen mana, Bang? Muslim dari selatan Filipina, Kak. Tahu sampai Filipina. Saya memang asal orang Filipina. Orang Filipina. Oh. Iya. Imam, asal Filipina kok bahasanya gitu ya? Imam. Beng. Halo, assalamualaikum. Apa yang masih mau sampai? Gak ada lagi yang naik, Bang. Gimana tuh? Banyak. Islam semua. Mereka punya burung roh. Halo, Titik. Halo, Titik. Halo, Dedi Agam. Halo, Sanji. Halo, Beng. Aduh. Beng. Halo. Sanji, Dedi Agam. Mana yang noise ini? Halo, Sanji. Ya, Rus. On cam kah? On cam. Halo. Bang. Halo. Konken. Halo. Bang Beng. Anda noise. Ya, bentar. Hujan di sini. Noise, Bang. Bang, kamu noise. Apanya, Luis? Apanya noise? Ya, tempat kamu itu mengeluarkan suara-suara yang dimana menimbulkan kebisingan. Itu noise namanya, Bang. Satu kata. Emang enak. Enak apa, Bang? Sapa-sapa orang-orang itu. Sampai berjam-jam kayak gitu aja terus. Satu kata. Diam aja, Dek. Jangan ngomong. Kalau kau diam, mampus kan? Kuturunkan. Gak ada cerita. Kalian naik hanya mau numpang parkun, kalian naik baru mengucapkan saya fans. Di sini mau diskusi, nanti aja dulu. Ya. Nanti aja dulu. Ada lagi, Bang. Banyak. Karena makanya aku bilang karena sekarang sabar tongki juga. Terlalu sabar Ki. Jadi kayak ini Ki, jadi kayak reception kan. Ya, selamat datang. Kayak di rumah sakit kita. Pasien nomor selanjutnya. Iya. Aku tahu kecil gimana di kandaku kodong. Sabaran. Anda onde-onde kah? Baru sudah situasinya begitu ya, Nek. Muslim juga tuh. Nah, itu dia. Saya mau Sudah tahu diskusi sama Mbak Nora ini. Agama apa, Bang? Islam. Dedi, Bunda, Yesus Tuhan. kalau Tuhan kena tombak, burungnya kena tombak juga nggak, Bu? Beng, kamu lama-lama saya blokir betul ya? Bener, saya blokir bener ya? Beng, Ya, halo, hujan di sini. Ini mau ngapain kamu naik loh, Beng? mau ikutan ini diskusi Kamu agama apa? Islam. Diskusikan. Gak usah apa kali kau, Bang. Nanti apa kau jadinya? Gak usah apa kali lah kau ya, Bang. Nanti apa-apa, jadi terkena apa-apa, terlalu apa kali lah nanti. Nggak enak kali lah ya kan?
Betul. Itu abang macam apa kali ku tengok. Gak tahu, belum Iya. pernah dia apa-apain. Kok siapa kali kau bang? Nanti apa kau jadinya? Gara-gara tema Roh Kudus. Tapi menarik juga ya pembahasannya ya. Roh Ya Kudus iyalah. yang menyerupai burung merpati. Apa Tuhan juga? Iyalah. Ya, tidak ada dalil padahal. Siapa yang Gitu, mengatakan nggak ada dalil dianggap Tuhan. merpati itu Tuhan? Siapa? Ya, nggak ada, dia aja mereka. Kata mereka burung harus burung itu roh itu burung kata dia gitu. Jadi burung kerasukan roh. Nah, burung tanpa roh, burung hantu. Apalagi kok sampai dia berdiri kan? Mana ada Selamat sore. tanpa roh? Di mana tertulis itu Ustaz Dio? Gimana yang membual dulu. Ayo, kamu bilang di saya. Major, kamu pernah lihat nggak burung kerasukan roh? Enggak pernah. Nah, burung yang waktu ada pembaptisan itu burung apa? Iya. Roh Kudus turun berupa kan dikatakan. Bukan. Iya, Roh Kudus turun berupa ke atasnya Yesus Kristus. Bukan. Turun berupa burung. Mau jadi apapun dia kehendak dia, suka-suka dia, orang dia yang maha kuasa kok. Mau jadi apa terserah dia. Itu bukti kemahakuasaannya. Ini maha kuasa tapi nggak tahu apa yang diciptakan. Allah ada yang nggak diciptakan? Murah. Allah ada nggak diciptakan? Jadi burung itu memang itu. Iya, itu bukti kekuasaan. Mau jadi apapun disuka-suka dia. Di mana Iya, kehendak sama jadi? dulu. Jadi Tuhan Iya. itu datang berupa burung. Iya, mau jadi apapun dia terserah dia dong. Orang dia maha kuasa kok. Bukan burung yang kerasukan Tuhan. Di mana kerasukan dikatakan di situ? Oh, berarti itu betul-betul Tuhan yang menjadi burung. Kalau diskusi kau jangan menghayal. Kau banyak menghayal kau. Enggak. Tunggu Bisa dulu. pun burung kerasukan. Nanti kau disosor kau nanti itu ya kau lari. Bukan. Kan Itu Yesus burung kan kerasukan kan sosor. Yesus kan juga ada roh, bener nggak? Ya. Nah, roh Bapa ini datang meliputi Yesus kan? Roh Allah Bapa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Iya, dia meliputi Yesus kan? Iya, ada di dalam Yesus. Nah, makanya Yesus kan kerasukan roh Bapa kan? Iya. Nah, berarti Tuhan jadi burung. Tuhan jadi burung. Lah, Roh Coba, Kudus kan enggak. Tuhan kan? Enggak, coba caranya gelar itu jadi burung gimana? Roh Kudus Tuhan bukan? Iya, bergelar Tuhan ya. Nah, waktu dia datang, itu jadi burung. Berupa burung. Berupa burung apa jadi burung? Berupa burung merpati. Bukan jadi burung. Ya iya, karena dia maha kuasa, mau jadi apapun dia berupa apapun dia bisa. Itu bentuk kekuasaan dia. Itu bentuk kemahannya. Berupa dengan menjadi itu berbeda, Major. Sekarang Ya, saya iya, tanya, berupa. dia menjadi burung atau berupa Ya, burung? Contohnya, saya dengan citra gambar saya, foto saya itu saya serupa, ya, berupa. Bukan artinya saya itu adalah kertas gambar. Oke. Jadi Roh Kudus yang adalah Tuhan menjadi burung merpati. Bukan menjadi, berupa. Turun ke atas saya berupa burung merpati. Lah, sekarang yang turun dari atas itu burung kan? Iya, berupa burung merpati. Jadi burung kan? Iya, berupa burung merpati. Dia burung kan? Iya, berupa burung merpati. Berarti Roh Kudus itu menyerupai burung merpati. Menyerupai apa menjadi? Baca ayatnya. Coba kamu baca. Coba kamu baca. 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 Lalu turunlah ke atas Yesus berupa burung merpati. Nah,
Berupa itu dengan menjadi berbeda. Kalau menjadi itu berarti burung merpati. Kalau berupa itu hanya bayangan seperti burung merpati. Nah, ini menjadi burung merpati. Iya, berupa burung merpati. Berupa burung merpati. Iya, berarti Roh Kudus itu menyerupai burung merpati. Oh, berarti Tuhan menyerupai burung. Iya, dengan apapun menyerupai apapun bisa dia, kalau dia Maha Kuasa kok. Itu bentuk kuasanya. Jadi kira-kira ngapain dia turun menyerupai burung? Ya suka-suka dia, orang Maha Kuasa kok nggak diatur. Ngomong juga kau. Ngapain? Tuhan mau kau atur, mau suka-suka dia lah. Orang Maha Kuasa. Begini, waktu Yesus dibaptis, waktu Yesus dibaptis ada suara Tuhan, benar kan? Nah, tiba-tiba Tuhan turun lagi menyerupai burung. Ya iya, rohnya yang turun. Tujuan dia menyerupai burung ini untuk apa? Ya membuktikan dia bahwa dia Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasanya harus bahwa dia ada. Burung. Membuktikan dia bahwa dia ada. Dia dengan segala kehendaknya bisa menjadi apapun. Menjadi apa menyerupai? Bisa dia menjadi apapun, bisa dia menyerupai apapun, bisa dia. Berarti tujuan Tuhan menyerupai burung untuk apa? Ya untuk menyatakan dirinya bahwa aku ini ada, akulah nih, akulah benar-benar Maha Kuasa. Tuhan pernah nggak menjadi seperti itu? Pernah nggak menyerupai jadi apapun? Tapi kan sudah Yesus yang menyatakan. Orang dia cuma hayalan saja, hayalan saja. Bagaimana? Di mana tadi dia pernah menyerupai? Tidak pernah, hanya kau sebutkan nama, tapi tidak tahu yang benar. Major. Yesus datang mengambil rupa manusia. Iya kan? Tuhan datang ini kan mengambil rupa manusia. Betul tidak? Firman Allah, Bu. Iya, dia datang kan mengambil rupa manusia, menjadi manusia, benar firman kan? Allah menjadi manusia. Iya, udah. Nah, sekarang Tuhan datang menyerupai burung. Sudah menjadi manusia, burung lagi. Tuhan menyerupai burung. Sekarang Roh Kudus itu kan Tuhan kan? Iya, jadi dia datang menyerupai burung kan? Iya, menyerupai burung. Nah, sekarang Tuhan datang ke dunia juga menyerupai manusia kan? Iya, benar. Dia mau jadi apapun sesuai kehendak dia, nggak bisa diatur dia. Oh, jadi Bapak yang Maha Kuasa, yang punya otoritas tertinggi dia. Menjadi manusia oke, menyerupai binatang juga oke. Mau jadi apapun kehendak dia. Jawab dulu. Iya. Tuhan menjadi manusia oke, menyerupai binatang juga oke. Iya, menyerupai apapun dia bisa, terserah dia Maha Kuasa. Siapa mau membatasi kuasa Tuhan? Ada yang bisa membatasi? Kamu membatasi kuasa Tuhan? Jadi gunanya dia menyerupai burung ini apa gunanya? Dia membuktikan bahwa aku yang Maha Kuasa, mau jadi apapun terserah saya. Tidak ada yang bisa membatasi saya itu. Otoritas tertinggi pada saya. Nah itu, tidak ada yang bisa membatasi dia. Itu membuktikan bahwa dia itu eksis, nyata ada itu loh. Sekarang Tuhan pernah menyatakan diri. Itu apa dia pernah menyatakan diri? Sekarang kau bilang katanya tidak ada yang bisa membatasi. Ketika dia menjadi Tuhan pernah nggak menyatakan diri dengan bentuk apa? Ketika dia menjadi manusia, manusianya ini terbatas apa enggak? Iya, manusia terbatas. Nah, ketika dia menyerupai burung, burung ini terbatas apa enggak? Ya, Allah Bapa bisa menjadi apapun, tapi burung tidak bisa menjadi Allah Bapa. Bodoh. Ya itu bentuknya, yang satu mempunyai kuasa, yang satu tidak ada apa-apanya. Makanya ini pakai lah Nora. Aduh, kau doer kayak gini tapi nggak ada isinya, gimana kau Nora? Waktu Tuhan mengambil rupa manusia menjadi Yesus melakukan mukjizat, betul kan? Iya. Makanya dia dikatakan Tuhan juga, benar kan? Nah, waktu Roh Kudus menyerupai burung, apa yang dilakukan burung ini? Yang dilakukan menyatakan diri menjadi burung, menyerupai burung. Iya, apa hebatnya dia menjadi burung? Dia menunjukkan bahwa dia itu turun ke atas Yesus. Inilah dia anak yang dimaksud itu, Mesias itu. Bukan, waktu dia mengambil rupa menyerupai burung, apa hebatnya burung ini? Kan sudah dikatakan Matius 3:17. Inilah anakku yang kudus. Berarti menunjukkan siapa itu ini. Kenapa kan singgap dia di atasnya oleh si Yohanes Pembaptis? Jadi waktu inilah tujuan itu menunjukkan bahwa inilah turun ke atas dia siapa Yesus. Sebentar, Major. Inilah anak yang kukasihi, ditunjuknya itu kan burung keluar kan? Iya. Nah, ini yang anak yang kukasihi, Yesus atau burung itu? Ini
Roh Kudus menunjuk kepada siapa? Yesus, makanya dia singgah di atas Yesus. Iya, kan dibilang inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Turun burung. Benar? Iya, turun itu menunjukkan ini dia. Kata siapa dia itu hinggap ya kepada Yesus, berarti jelas tertuju. Berarti ke Yesus atau ke burung? Kok ke burung? Jadi burung hinggap ke atas burung gitu. Longor. Di mana ceritanya burung hinggap di atas burung? Botol juga tau. Loh, Tuhan itu menyerupai burung juga. Tuhan itu mengambil rupa manusia, sama-sama Tuhan. Burung Tuhan, Yesus Tuhan. Benar kan? Oh ya udah, silakan lanjut. Biar berlanjut dulu. Kira-kira kalau Yesus membuat mukjizat, dia adalah Tuhan. Terus burung ini membuat mukjizat apa sehingga dia juga Tuhan? Ya buktinya dia bisa menyerupai burung, bisa dia. Bukan, ketika dia sudah menyerupai burung, apa hebatnya ini burung gitu loh? Ya, dia menunjukkan bahwa inilah Mesias itu yang sudah dinyatakan itu dalam kitab terdahulu. Jadi yang Mesias ini Bisa kau bertanya, burung Yesus. bertanya, kau bertanya. Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan, burung Yesus. Yang mana yang Tuhan itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, pas waktu pembaptisan ada suara Bapa, ada burung, ada Yesus. Yang mana yang Tuhan ini? Ya Tuhan semuanya. Bang, lanjutlah dulu Bang. Bang Zuma. Aku mau bertanya samamu. Ya, kamu bertanya kok, Tuhanmu ada berapa? Bang. Tuhanmu ada berapa? Satu. Oke, coba. Apanya Allah yang Esa itu yang satu? Apanya Allah yang satu? Mencret. Cuma satunya Tuhanmu nggak bisa kau jelaskan. Tuhan kami tiga bisa kami jelaskan. Tuhanmu satu nggak bisa kau jelaskan. Tuhan Allah. Saya tidak menyerupai. Apanya? Oke, apa yang bernama Allah? Silakan. Apa yang Esa itu? Yang bernama Allah? Silakan. Bang Dio. Bukan, tangan lari konora. Cuman satunya Tuhan. Dasar Medan, aku sholat. Cuman satunya Tuhan nggak bisa kau jelaskan. Hanya namanya Allah, yang bernama Allah nggak tahu yang mana. Bang Dio, Bang Zuma, izin Bang. Monitor. Ya udah, aku mute. Diskusi yang baik-baik lah kau Major. Ya baik-baik, ada dulu kalian aja yang terus yang ini. Udah dijelaskan siapa berarti mana Kristen. Harusnya kalian udah paham. Oleh orang Kristen itu menuhankan Allah Bapa. Tuhan itu bukan artinya adalah pencipta. Itulah merujuk pada sang. Sang apa? Ya itu kan Allah itu kan sang. Sang sembahan. Makanya Adonai itu merujuk pada Tuhan. Kurios. Sebentar. Jadi Tuhanmu itu boleh jadi apa aja? Ya menjadi apa aja sesuai kehendak dia. Bagaimana berkehendak? Kok bisa diatur? Tuhanmu bisa jadi jadi apapun. Di mana dia pernah berkehendak jadi gitu? Mati lagi. Enggak, di mana dia pernah berkehendak seperti itu? Karena aku bertanya. Ya, sedangkan lidah api pernah dia menyerupai lidah api. Ya, burung merpati pernah. Apa masalahnya? Tuhanmu pernah jadi Di mana tertulis? Enggak, aku nanya. Ya enggak pernah karena tidak tertulis. Tuhanmu bisa jadi apa aja? Jadi apa aja dia kehendaki? Termasuk Di mana tertulis? Karena tertulis seperti itu. Tadi kau bilang jadi apa aja? Setiap yang dia kehendaki berarti ada tertulis apa berkehendak dia. Contohnya seperti sekarang burung merpati. Berarti berkehendak dia menjadi burung merpati. Lidah di api ada. Baik, di mana dalilnya di Bibelmu Tuhan itu boleh jadi apa saja? Ya iya, dia kan maha kuasa. Ya, di mana tertulis? Banyak tertulis. Di mana tertulis Tuhanmu bisa jadi apa saja? Di mana tertulis? Ya apa aja dia? Ada ayatnya di kitab Yesaya. Yesaya berapa?
Batu di pasar bro, nanti kutunjukkan. Tunggu bentar lagi. Anti pula kau. Oke, sekarang tunjukkan. Oke baik, sekarang gantian. Sekarang tunjukkan kalau memang Allah itu ada di mana pernah Jibril itu pernah berkata, berfirmanlah Allah, di mana tertulis? Menjawab tapi dengan pertanyaan, cuman ya kau? Iya, ada. Yang namanya Maha Kuasa itu pasti ada. Nanti kutunjukkan. Ya Kalau mana memang dalilnya? Kau tunjukkan dulu. Kau tunjukkan dulu di mana dalil model-modelnya maunya bertanya dulu, asal ditanya kucak kacir, ada yang bisa bilang jadi apa saja. Kau jawab dulu Ada. kan pertanyaan. Ah, di mana? Ada mana ada. Kau bilang ada aja dari tadi. aku satu di pas, tunggu ya, tunggu. Satu device lah, lagi di luar lah, lagi di ladang lah, lagi katarak lah, lagi buta lah, lagi tuli lah, banyak kali alasanmu. Di mana tertulis itu Tuhannya Kristen itu bisa jadi apa saja? Di mana tertulis? Mencet kau kan? Mencet kau. Berserak kau bikin. Wah. Biar mentah biar. Kanda, bocor suaranya Kanda. Ya, silakan, Major. Jangan kau menjawab pakai pertanyaan ya, jangan kau nanya balik, kau jawab dulu itu. Habis itu baru kau tanya aku jawab. Silakan. Nyerah aja, Dek. Kau jadi peternak babi aja di kampung. Ngapain kau ikut agama, ilmu tak ada? Bikin malu aja kau. Kau bilang Tuhan bisa jadi apa? Di mana Gurunda main kick ada aja kau. Kau bilang Tuhan bisa jadi apa? Kau pikir itu Doraemon? Jadi bisa kan? Tuhan bisa jadi apa? Agama apa kau ini? Agama kucing? Begitu ditanya di mana dalilnya Tuhanmu bisa jadi apa saja, dibilang dia saya Katakan. Yeremia 32:7. Oke, Yeremia 32. Bacakan. Bohong kali kau, Dek. Inilah mau bohong, nanti diajak diskusi kau main kick. Ada deh kau. Yeremia 32 nomor Yeremia 32 ayat 17. Ayatnya tuh, sekarang 17. Oke. Nomor 17. Bohong kali kau. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Apa ini? Tidak mustahil. Tidak mustahil dari dia. Pertanyaan Tidak ada yang mustahil, bukan tidak. Tuhan bisa jadi apapun. Toples. Tuhan Allah, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi dan kuasamu yang besar dan dengan tanganmu yang terentang, tidak ada yang apa-apa yang mustahil untukmu. Berarti tidak Ya mustahil. memang tak ada. Hantam deh rehengnya, Dek. Oke? Oke, sekarang pertanyaanku. Kalau memang katanya, kalau gantian dong. Tarik nafas lah kau. Gantian dong. Tarik nafas lah kau. Kau kan pertanyaanku tadi apa? Di mana dalilnya Tuhanmu bisa jadi apa saja? Iya, ini kan tidak mustahil bagimu. Berarti mau jadi apapun tidak mustahil. Dengar dulu lah. Gimana ya? Kalau sudah kan tidak mustahil, berarti tidak ada batasan. Jangan panik kau, jangan panik. Gantian kita ngomong. Pertanyaanku, di mana dalilnya Tuhanmu bisa jadi apa saja? Jawabannya. Ini bacakan Yeremia 32:17. Oh, psikologi terus. Dengar dulu, Major. Di Yeremia 32 nomor 17, yang kau jadikan dalil itu nggak nyambung dengan pertanyaanku. Tidak ada yang mustahil pada dia. Kalau ada yang mustahil bagi dia, bisa nggak menjadi apapun? Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Iya, tidak ada yang mustahil. Berarti apapun tidak mustahil bagi dia kan? Jadi Tuhanmu bisa jadi tai.
Di mana tertulis? Nah ini gak ada yang mustahil. Ya, di mana tertulis berkehendak seperti itu? Lah itu yang gak ada yang mustahil. Berarti nggak mustahil. Iya, di mana berkehendak seperti itu? Loh kenapa kok tambahi berkehendak? Ya iya dong, sesuai kehendaknya dong. Suka-sukamu nggak bisa lah. Iya dong. Tidak mustahil menjadi apapun dia bisa sesuai kehendaknya. Mana nggak tertulis sesuai kehendaknya di situ? Itu bukan sesuatu yang menjadi sesuatu. Tanpa kehendaknya bagaimana dia menciptakan? Dengan kehendaknya dia menciptakan. Sebentar. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bukan tiada, dia bisa menjadi apapun. Nggak ada di situ tertulis menjadi apapun. Dia ada sesuatu pun yang mustahil bagimu. Sebentar, dengarkan. Ya. Kalau ayat ini kau jadikan tiada suatu apapun yang mustahil untukmu, artinya dia bisa jadi apa saja, berarti Tuhanmu bisa jadi tai. Ya bisa jadi apapun dia bisa kalau dia mau. Ya enggak, sebentar aku tanya dulu. Berarti Tuhanmu bisa jadi tai. Jadi apapun dia mau kalau dia mau. Oh, tuh tai Tuhannya teman-teman. Oh, kotoran. Gimana Ustaz Dio gitu lurus sana kotoran, aduh, ya ampun. Kan kau yang ngomong begitu, Tuhan bisa jadi tai. Gimana ya? Ada sih ngomong gitu. Bah, tadi aku bilang jadi apapun dia sesuai kehendaknya, nggak bisa ada yang membatasi. Sesuai kehendak. Sebentar. Di ayat ini oh, saya digiring. Ngapain digiring? Yeremia 32 nomor 17 itu nggak berbicara tentang kehendak. Terakhir ayat itu dia bilang begini, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu, ya. Kalau kau jadikan ayat ini Tuhan bisa jadi apa saja, berarti ada konsekuensi logis. Apakah Tuhanmu nggak mustahil jadi tai? Ya, tidak mustahil semuanya. Ya udah, berarti Tuhanmu bisa jadi tai kan? Mau jadi apapun sesuai kehendaknya kalau dia mau. Oke, sekarang ada nggak yang mustahil bagi Allah mau? Ada nggak yang mustahil bagi Allah mau? Allahu Akbar. Nauzubillahi min zalik. Ada nggak yang mustahil untuk Allah kalian? Kau major nyembat tai, kau major. Aduh, parah kali kau. Kok jadi lari ke tai? Gimana diskusi tai kita? Aduh, ya ampun. Ustaz, urusan kita tai. Loh, itu konsekuensi logis. Walaupun si Faruk gitu, mencret larinya ke tai. Kenapa nya kalian? Makanya kau jangan sembarangan kau menafsirkan ayat-ayat di Bibelmu. Oh, sembarangan, tidak ada mustahil, berarti tidak ada yang membatasi dia kan itu. Mau jadi apapun terserah dia. Nggak ada kata batasi di situ, Major. Oke, mustahil itu artinya apa mustahil itu? Nah, kau sendiri yang memahami mustahil itu Tidak ada mustahil itu batas. bisa jadi tai. Apapun yang dikehendaki dia itu bisa, tidak ada yang bisa membatasi dia. Kalau dia membatasi berarti bukan Tuhan. Oke, sekarang kalau mau ada yang mustahil nggak bagi lo mau? Enggak, jawab dulu pertanyaanku. Kalau dia tidak membatasi, kalau dia bisa membatasi berarti dia bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu ada yang mustahil. Mustahil jadi manusia. Ketawa kau. Mustahil jadi manusia Tuhanmu. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi manusia. Enggak ada dalilnya jadi manusia. Berarti mustahil Allah, berarti Tuhanmu mustahil jadi menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi manusia. Masalahnya berarti ada yang mustahil, betul? Ya, apa itu mustahil? Definisi mustahil apa? Untuk ketuhanan Allah itu apa? Definisi mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin, ada yang mungkin ada tidak mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin. Sekarang ketika kau mengatakan Allah Subhanahu wa taala jadi manusia, kau tahu dari mana itu? Sejak kapan saya mengatakan Allah jadi manusia? Oke, Allah tidak jadi manusia, kau tahu dari mana? Firman menjadi manusia. Allah loh, Tuhanku loh, bukan Tuhanmu. Kutanya, kan kau nanya aku sekarang. Cuman aja kau. Nah, foto bolak-balik kau. Iya, pertanyaanku sekarang, mustahil nggak pencipta itu jadi manusia? Ya kalau nggak ada dalilnya nggak bisa kita menetapkan mustahil atau nggak mustahil. Berarti terbatas. Nggak bisa kita katakan terbatas atau nggak terbatas kalau ada dalil. Hah? Allah itu tidak pernah diperanakan. Dengarkan Major. Jadi kalau kau bertanya tentang Islam, aku akan jawab sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu dalam Islam. Kalau kau ngerti, oke kita lanjut. Kalau kau nggak ngerti, kau harus ngerti dulu. Ketika kau mengatakan apakah Allah itu ada batas, dibatas atau tidak dibatas, dalam Islam nggak boleh kita katakan Allah dibatasi atau tidak dibatasi kecuali ada dalil. Di mana dalilnya Allah itu dibatasi? Oke, kalau dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada mustahil bagi Allah. Nah, di mana tertulis nggak ada mustahil bagi Allah? Kalau ada, ya silakan.
mustahil tentang apa? Silakan bawa bacakan ayatnya. Kiu. Kiu. Kiu kiu. Kiu. Oke, surah Yasin 82. Surat Yasin 82, ya. Bacakan. Bacalah, dong kasih clue-nya. Baca ini. Ali Imran 27. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Ia menetapkan sesuatu, Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, baca ini baru ada Al-Baqarah 117. Pencipta langit dan bumi, dan apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Mana mustahil? Sesungguhnya urusan, dengarkan. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hendaklah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Oh, itu justru menunjukkan tidak ada membatasi Dia. Ya, sebentar. Kau jangan pelintir-pelintir ayat Al-Qur'anku, Bos, ya. Pertanyaanku, di mana dalam Al-Qur'an ada ayat tidak ada yang mustahil bagi Allah? Itu di mana tertulis? Oh, berarti Allah itu tidak terbatas, bisa terbatas. Oh, ganti lagi pertanyaannya. Di mana tertulis Allah terbatas? Ya, ini buktinya. Mana? Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki. Berarti sesuai dengan kehendak, tidak ada bisa membatas kehendaknya dong. Mana di situ tertulis? Enggak sama dengan dari Tuhan kami tadi. Sesuai kehendaknya menjadi apapun Dia mau, bisa. Sebentar. Inilah kau memahami kitab suci sesuai perutmu, bukan pakai ilmu kau ngomong. Tadi pertanyaanku, di mana? Aku udah open, silakan kau tanya tentang kepadaku tentang agamaku. Di mana tertulis Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mustahil apapun bagi Dia? Di mana tertulis? Kau jawab di surat Yasin 82. Surat Yasin jadi tema ini. Ternyata tidak ada, berarti tidak ada yang berarti. Dengar dulu lah. Kau framing aja kau. Tidak ada tertulis, kau mengatakan surat Yasin 82. Yasin 82 bukan tentang mustahil. Justru Yasin 82 itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu jika Allah menghendaki segala sesuatu, tinggal Allah katakan kun, jadi, maka jadilah dia. Mana kata mustahil di situ? Enggak jadi kau. Oke. Ini dengan segala kehendaknya enggak ini? Enggak, sebentar. Kau nanya tentang mustahil kan? Enggak, ini merujuk pada kemustahilan enggak ini? Mustahil enggak Allah itu mengecek? Mana kata mustahil di situ? Enggak ada kata mustahil, Bos. Mustahil itu bahasa gila kau ya. Tidak tanya nih, konsep tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam Islam sering dikaitkan dengan ayat-ayat kun fayakun. Sebentar. Terutama surah Yasin 82. Sebentar. Kata mustahil itu bahasa apa, Major? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Dari kata apa itu mustahil? Mustajab. Mustajab pala bapak kau peyang ngomong aja kau sembarangan. Mustajab. Sembarang aja kau ngomong kau. Ini sekarang Allah ini mustahil nggak menjadi apapun? Mana dalilnya kata mustahil itu? Ya ini konsep tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam Islam sering dikaitkan dengan ayat-ayat kun fayakun. Apa yang kau baca itu? Surah Yasin 82 ayat tersebut menegaskan bahwa jika Allah menghendaki sesuatu, Dia hanyalah perlu berfirman, jadilah, maka jadi. Itu Major, tidak ada yang membatasi. Major, kau baca narasi siapa itu yang kau baca? Kau ini. Berarti ini salah. Lucu kau ini. Ku tanya kau itu narasi siapa yang kau baca? Ya ini saya buka ini dari apa kalian? Dari apa? Ini situs kalian ini. Coba lihat situs apa? Mati berdiri kau bikin. Mana coba buka open cam. Itu narasi siapa yang kau baca tadi itu? Narasi siapa itu?
Masa mustahil artinya mustajab? Ngaco kau barangan aja kau. Nah, baca nih. Mana? Ya elah, dari AI dia baca. Siapa yang nulis itu, Major? Bukan dari Al-Quran itu. Oh, berarti ada yang mustahil bagi Allah. Mana datanya ada yang mustahil bagi Allah? Cuma bercerita aja, jadi nggak ada poinnya. Makanya, dengarkan Major. Makanya ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, itu harus tauqif pada dalil, berhenti pada dalil. Kalau ada dalilnya kita omongin, kalau nggak ada ya kita nggak ngomongin. Kalau kau katakan Allah terbatas, mana dalilnya? Kalau kau katakan Allah nggak terbatas, mana dalilnya? Begitu kita diskusi. Jangan kau pakai AI terus kau simpulkan umat Islam begitu. Itu namanya longor kau. Kebanyakan makan B2. B2 enak loh. Ini TikTok buatan orang makan daging babi. Jangan munafik kalian. Ada aja kalian. Sama kayak si Juma. Dia mau ngomongin babi padahal yang dipakai itu nggak usah kemana-mana kau. Gak usah kemana-mana kau, sama aku aja kau. Makanya ketika kau membahas tentang sesuatu tentang Allah, kau harus siapkan dalilnya, bos. Jangan kau pakai akal-akalan. Agama Islam itu nggak kayak Kristen, suka-suka mau ngomong. Ku tanya kau, Tuhanmu bisa jadi tai? Kau bilang iya bisa. Gimana ya Tuhan kau sembah tai pula? Kau lagi dia muntah biar langsung bikin. Halo Bang Kores, assalamualaikum. Langsung ICU dia. Langsung terdiam dia teman-teman. Terdiam. Jadi sekarang jawab dulu lah. Ada nggak mustahil bagi Allah? Ari, kok kalau nggak open cam saya suruh turun. Major, kok nggak open cam saya suruh turun. Aku merokok. Merokok aja terus kau. Tidak, Tuhanmu menjadi tai, dia bilang tidak ada korelasinya. Untuk apa? Nah, kalau Tuhanmu mengeluarkan tai, iya benar kan? Ada kan? Gelar mengeluarkan tai. Nah, Tuhan kamu kan mengeluarkan tai, enggak? Sejak kapan gelar mengeluarkan tai? Nah, Yesus bukan Tuhan. Hah? Yesus bergelar Tuhan, bukan gelarnya, manusianya. Manusianya ini dikasih gelar Tuhan apa enggak? Longor. Manusia ini gelar Tuhan apa enggak? Iya, manusia bergelar Tuhan. Ya udah, berarti Tuhan Yesus BAB gitu. Iya, kenapa? Ya berarti Tuhan kamu mengeluarkan tai. Iya, oke. Kalau Tuhanmu apa Tuhanmu dengan Allah? Silakan. Makanya kami tidak mau menyamakan Tuhan kami dengan makhluk. Tuhanmu nggak bisa kau jelaskan. Jadi di mana sifat maha sucinya? Coba. Kalau kau mengatakan Allah itu Tuhan, apa sifat yang kau maha sebutkan? sucinya mana, Major? Kalau dia bisa mengeluarkan tai. Nah, yang maha suci Tuhan atau Allah? Loh, sekarang Tuhan itu maha suci nggak sifatnya? Yang maha suci Tuhan atau Allah? Jawab dulu. Sekarang Tuhan ini maha suci apa enggak? Tuhan itu gelar, bukan gelarnya maha suci. Nah, gelar Tuhan ini memiliki sifat, namanya Tuhan itu ada sifat, Major. Ada orang menuarkan pohon jengkol, menuarkan apa, banyak orang yang jadi makanya Tuhan. itu yang namanya Tuhan ada sifat. Sifat mahanya itu tidak bisa diberikan kepada makhluk, karena makhluk itu berbatas. Oke, yang maha kuasa, oke, yang maha kuasa, maha pengasih, maha penolong itu Tuhan atau botol. Kau bilang tadi ada orang yang menuhankan pohon. Kau tuhankan pun juga sendal jepitmu, nggak masalah. Tapi masalahnya apakah pantas sendal jepit dituhankan? Karena sifat-sifat Tuhan tidak bisa disandingkan, tidak bisa diberikan kepada manusia, kepada binatang, kepada benda. Makanya makhluk itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Ini maksud saya. Tuhan itu ada sifat, Major. Salah satunya maha suci, salah satunya maha hidup. Yesus tidak pernah maha hidup, dia pernah mati. Apalagi kau, Ari? Iya lah. Nora, Ibu Nora. Kenapa? Bagaimana? Udah beres si Firman ini siapa? Udah beres nggak si Firman ini siapa? Firman. Kenapa Ya, dengan Firman? Firman itu siapa? Oh, Firman itu
Yahweh sendiri. Firman itu Yahweh. Nah, terus Yahweh sendiri. ya Yesus Yahweh. Yesua Yahweh. Iya. Nah, Yahweh Elohim sendiri yang Ya. turun ke dunia ini dalam wujud seperti manusia. Oke. Jadi manusia yang bernama Yesua itu Yahweh Elohim kan? Iya. Oke. Kan sudah diterangkan oleh Mikana tiap malam. Iya, sekarang saya baca ini ya. Nah, jadi firman itu Yesua. Iya benar 100. Yahweh itu Yesua. Iya benar. Oke. Bapa itu Yesua juga. Iya benar. Oke, kita baca ini Bapak ya. itu gelar. Bapak itu gelar Nora, gelar. Ya, dia Yesua kan? Iya benar. Oke, kita baca Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala Yesua yang Yesua sampaikan kepada Yesua telah Yesua sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesua datang daripada Yesua dan mereka percaya bahwa Yesualah yang telah mengutus Yesua. Betul? Ya iyalah. Emang salahnya di mana? Salahnya di mana? Dia yang Nora, dia yang mengutus dan diutus. Dia mengutus dan diutus. Ya. Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapa satu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ya, kita baca ini lagi, oke? Kita baca. Kita ini baca ini ya. Oke, sebentar. Ini kita baca ya. Maka sampailah Yesua bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini hati Yesua yang sedih ya. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Yesuaku. Bapak nih Yesua kan? Iya benar. Ya Yesuaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Yesua kehendaki. Ini yang berdoa Yesua ya? Iya. Nah, jadi waktu Yesua berdoa, dia bilang begini, ya Yesuaku, ya Yesua, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada Yesua, tetapi janganlah seperti yang Yesua kehendaki, melainkan seperti yang Yesua kehendaki. Ini gimana nih? Iya kan yang ngomong itu kan kemanusiaannya dan hubungannya dengan Bapa di atas, dengan Bapa Yahweh. Dan itu adalah sebenarnya ini berbicara tentang cawan. Nora ini berbicara tentang cawan murka Elohim ketika Yesus mau disalib. Ini ucapannya sebelum Yesus mau kembar ya Kak Nora. Enggak tahu. Tuhannya kembar manifestasi ini orang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Satria dan Sinora. kalau tidak percaya kalau yang Maha Kuasa Yahweh itu bermanifestasi, kalau tidak percaya maka dia akan mati dalam dosa-dosanya, akan mati binasa. Siapa yang tidak percaya Yesua itu Yahweh sendiri, dia akan mati binasa. Temannya nanti setan di neraka, Nora. Teman-temannya setan di neraka nanti kalau tidak percaya Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Itu nanti temannya di neraka nanti banyak. Ari. Jadi Yesua berdoa kepada Yesua. Yesua meminta, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendak Yesua yang jadi, bukan kehendak Yesua yang jadi, tetapi kehendak Yesua yang jadi. Gimana nih? Biarkanlah, janganlah menjadi kehendak Yesua, tetapi biarkanlah menjadi kehendak Yesua. Ini gimana nih? Yesua berdoa kepada Yesua gitu. Hari, gua dulu mute kau. Ari Tosteles. Ari. Janganlah kehendak Yesua yang jadi, tapi biarlah kehendak Yesua yang jadi. Ini gimana nih?
Enggak begini, janganlah kehendak aku yang jadi, tetapi kehendak Yahweh Elohim ya yang jadi. Maksudnya begini, Yahweh Elohim itu Yesua tidak? Dengar dulu saya ngomong, kasih kesempatan Yahweh saya Elohim ngomong. Yesua tidak? Iya kok, aku dan Bapa satu, aku di dalam dia dan dia di dalam aku kok. Janganlah kehendakku yang jadi, ku ini Yesua, biarkanlah menjadi kehendakmu. Mu ini Yesua juga. Iya dia kan dia begini Nora, dia kan maha kuasa, dia berbicara pada dirinya sendiri. Enggak, Nora, kamu pernah lihat? Enggak, aku bisa biar Nora paham ya. Pernah. Orang gila yang bicara kepada dirinya sendiri, orang gila. Dia itu maha kuasa Nora. Lihat kamu, berarti Sunggokong yang hebat dan sakti itu kamu bilang gila ya. Kores, masuk dulu Kores. Waduh. Enggak, aku ambil contoh Sunggokong itu bisa jadi 50, berbicara sama dirinya sendiri dan berkelahi sama dirinya sendiri. Itu belum apa-apa dibanding Tuhan Nora. Itu Sunggokong kan monyet. Ini Tuhan ngapain begitu? Enggak, ini biar paham, Sunggokong aja bisa begitu. Kalau masalah Tuhan bisa begitu, kecil sekali bagi dia, gampang. Buat jadi apa? ini orang Islam ini Jadi gua dikasih ini meragukan kuasa Tuhan dong, berarti ya, buat apa? Tuhan ngapain? Tuhan. Buat apa Tuhan maha kuasa itu bikin dirinya dua itu buat apa? Buat apa Tuhan itu turun ke bumi mengutus dirinya sendiri? Turun aja, ngapain utas-utus? Turun aja. Iya, dia karena karena kasihnya terhadap manusia itu sudah berdosa loh. Iya, sudah mau semua, tapi karena kasihnya dia turun ke dunia jadi manusia. Ya turun aja, ngapain ngutus dirinya sendiri? Turun aja. Kenapa? Begini, aku mengutus diriku sendiri. Apa? Buat apa? Iya, turun begini, aja. Pak, begini aku tahu. Apa? Bapak mengatakan begitu karena Bapak tidak paham. Bapak nggak pernah ngomong aku mengutus dirinya sendiri, nggak pernah ngomong gitu Bapak. Enggak, dengar dulu saya ngomong, jangan ngomong dulu. Ya, begini. Iya. Kalau Tuhan turun langsung, ya. Itu semua manusia di dunia ini pada metong loh. Kalau Tuhan turun katanya langsung. Katanya nggak ada yang mustahil katanya. Katanya nggak ada yang mustahil. Aduh Tuhan, begini. Tuhan Kenapa itu turun kudus. pada mati? Tuhan, dengar dulu, Tuhan itu kudus. Nah kalau dia langsung turun, dilihat saja kita sudah mati loh karena kekudusannya. Karena itu caranya supaya Tuhan ini kudus atau bom ini? Dengar dulu. Oh, Ini iya. pelajaran ini saya kasih tahu kalian ya. Pelajaran apa? Pelajaran S3 ini loh. Mau pelajaran S3 loh. Apa? Sosis so nice. S3. Mau tahu nggak ajaran? Makanya diam dulu, saya kasih tahu. Mau dengar nggak? Nah, dengar ya S3 ini. Sabar. Ya didengerin. Saya kasih tahu ya. Caranya supaya kalau dia turun manusia tidak metong semua kalau melihatnya. Makanya dia turun dalam wujud seperti manusia supaya dia bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol, bisa mengadakan mujizat. Dengan cara itu manusia tidak metong. Syukur kalian ini saya kasih tahu ya. Dengan cara jadi manusia kita bisa melihatnya, merabanya dan berkomunikasi. Kalau dia tidak turun jadi manusia, melihatnya aja kita sudah pada mati semua loh, tahu nggak? Karena kekudusannya. Ini tuh, ya ini kudus atau racun ini sebenarnya. Kudus ya, itu kudus ya. Atau racun. Kudus turun ke bumi, buminya jadi kudus. Ini kudus turun ke bumi, kok buminya jadi mati? Kan kudus, ini bukan racun. Gimana? Kok racun? Mana racun turun ke bumi, kena racun mati manusia. Ini kan kudus kok kena kudus jadi mati orang. Enggak, pernah dengar tabut perjanjian enggak? Tabut perjanjian, Ya. Pernah dengar tabut perjanjian? Tabut perjanjian pernah dengar. Terus? Pikir kudus kali bukan kudus itu. Tabut perjanjian aja saya kasih tahu ya. Disentuh aja, baru dibuka aja, dilihat sudah pada metong loh. Tahu nggak? Oke. Itu tabut itu. Tabut itu dan melihatnya. Tahu nggak? Oke. Bagaimana itu kalau turun langsung? Tuhan. Tabut itu Tuhan. Tabut itu kehadiran Tuhan di situ, hadirat Tuhan di situ ada. Loh, Tuhan ini benda-benda. Apa ini animisme atau Kristen ini kita bicara?
Itu tadi ada yang kudis di bawah. Ini ejekan lagi. Kudis kan menular. Penghinaan lagi nih. Ya makanya coba dipikir secara logika coba. Tuhan kudus. Kenapa manusia melihat yang kudus manusia mati? Kan kudus. Kudus ini kan bersih dari dosa. Enggak, begini makanya Tuhan itu jangan dipermainkan. Tuhan itu tidak mau dipermainkan dan tidak mau di. Iya, kalau dipermainkan mati itu masuk akal. Dipermainkan Tuhan mati, ini orang yang mempermainkan masuk akal. Tapi kalau nggak diapa-apain ini Tuhan, orangnya mati, itu apa itu? Itu racun itu. Kok racun? Ya yang nggak diapa-apain mati ini yang nggak ngapa-ngapain. Makanya indah banyak pada waktu tabut perjanjian dulu banyak yang mati karena itu. Ini Tuhannya siapa sih? Tabut perjanjian atau siapa Tuhannya ini? Tabut perjanjian itu apa itu? Enggak. Sudah baca Bible enggak? Sudah belajar Bible? Sudah belajar udah bolak-balik dari kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Tabut perjanjian itu kan yang digotong-gotong, sama Israel ketika dia ingin mengalahkan. Begini aku kasih tahu kalian ya. Kalau mau bahas Bible, belajar Bible dulu baru bahas. Jangan iya kan ini yang dibahas Tuhan ya. Ngapain bawa tabut perjanjian? Tabut perjanjian kan tempat Torah yang asli ada kan gitu kan. Nah ini kalau mau memperlakukan tabut perjanjian, Tuhan sudah mengasih term and conditionnya. Pertanyaan kan gitu. kamu tadi, pertanyaan kamu tadi kenapa dia turun jadi manusia itu alasannya supaya kalau tidak dia turun bukan itu pertanyaannya. Kenapa ketika dia turun jadi manusia dia mengutus dirinya sendiri? Dia turun aja, ngapain utus gitu loh pertanyaannya. Aku kasih tahu juga kau tidak akan terima dan tidak akan paham karena. Ya coba kasih tahu ngapain dia mengutus dirinya sendiri? Tinggal turun. Berarti kamu mau ngatur Tuhan kalau begitu. Itu namanya ngatur Tuhan. Kalau Tuhan berbicara seperti itu, gua atur iya. Ini kan Tuhan nggak pernah bilang dirinya mengutus diri sendiri. Kamu mau mengatur Tuhan malah aja nggak berani ngatur Tuhan. Nah, kamu mau berani ngatur di Tuhan sini baru nggak berani. Bukan ini Ari TikTok yang ngatur Tuhan ini. Ari TikTok yang ngatur Tuhan. Tuhan nggak pernah lo ngomong. Tuhan kenapa nggak turun kalau dia sudah maunya begitu? Kamu mau ya ngatur. sekarang di mana Tuhan ngomong dia mengutus dirinya sendiri? Di mana ngomong kayak gitu? Aduh, dikasih tahu juga kan udah. Hayo lo. Cuma aja mau belajarin nggak apa-apa nggak ngerti. Nyerah dia. nyerah ya. Itu loh makanya yang ngatur Tuhan itu Kristen sendiri. Tuhan nggak pernah ngomong mengutus diri sendiri. Dibilang iya Tuhan turun ke bumi mengutus dirinya sendiri. Kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Capek sendiri kan? Animisme iya. Ini aku kasih tahu ya siapa yang tidak percaya animisme dia karena di benda ada hadirat Tuhan katanya. Astagfirullah. Apa? Enggak, di Al-Quran nggak ada benda-benda ada hadirat Tuhan itu nggak ada kayak gitu konsepnya itu animisme itu. Muhammad percaya kalau Yesus itu Tuhan sendiri loh. Baca kitab Maryam di Al-Quran kitab Maryam. Yesus itu mengaku kalau Yesus itu di kitab Maryam Muhammad itu percaya kalau Yesus itu Tuhan sang pencipta. Coba. Terus kenapa kalian kok percaya Yesus itu sang pencipta? Nah oke, kalau misalnya kayak gitu kenapa nggak dibaca surah Al-A'raf ayat 194? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah hanyalah makhluk yang lemah dan yang serupa seperti kamu. Itu apa? Terus itu mau dikemanain itu surah Al-A'raf ayat 194? Muhammad itu percaya kalau Yesus itu Tuhan loh. Terus di Al-Quran kami tertulis berhala-berhala itu mirip seperti kita bentuknya. Itu gimana? Di Al-Quran kami itu mau gimana Kristen? Di Al-Quran kami juga tertulis Tuhan yang menciptakan perasaan kasih saja itu adalah berhala. Itu di Al-Baqarah ayat 25. Mau gimana itu Kristen? Kenapa nggak dibaca yang itu? Terus di Al-Quran kami juga dikatakan sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah. Mau gimana itu? Wah. Biasanya ngeyel loh Bang Kores. Biasanya ngeyel dia. Gak kuat dia Bang Kores. Salah dia mau lari ke Al-Quran. Di Al-Quran itu ngeberhala-berhalain Tuhannya yang palsu itu banyak tumpah-tumpah itu. Malu sendiri kan? Selamat datang di kebenaran. Ibaratnya lari ke Al-Quran dia. Ibarat api nyebur ke laut itu Bang Kores. Matilah dia. Gitu. Ini di Al-Quran kalian, di Al-Quran kami malah adanya berhala-berhala itu mirip kita bentuknya gimana? Terdiam.
Di Al-Quran kami berhala-berhala itu hanya menciptakan perasaan kasih. Gimana itu? Terdiam. Di Al-Quran kami telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah. Gimana itu? Terdiam. Langsung dia melayang-layang di permukaan air, pulang ke rumah papa di sorga. Mantap. Berikutnya, sebelum berikutnya ya ikhwan ya, untuk kalian semua 4.000 di sini yang berminat dan mencintai Gurunda, alhamdulillah diadakan program tahun depan Januari umroh bersama Gurunda dengan harga 37,5. Kalian bisa DP 5 juta dulu untuk tanda jadinya. Dan nanti di sana akan sehotel, seberangkat dengan Gurunda, safarnya bareng Gurunda, apa-apa bareng Gurunda lah nanti di sana selama 9 hari. Hotelnya insya Allah langsung di depan Ka'bahnya itu sendiri ikhwan, di Zamzam Tower. Jadi tafadhol kalian yang ingin berpartisipasi, ingin ikut, silahkan DM Kores ya. Itu alhamdulillah udah ada berapa? 10 sampai 15. Kuotanya 41 ya ikhwan ya. Sampai Januari 2027. Gas yang mau berangkuy. Berapa hari? 9 hari. 9 hari. Jadi nanti dari pihak kami DP aja dulu ini. Ikhwan, akhwat, DP aja dulu. Nanti untuk ke bulan-bulan kedepannya nanti dituntun tuh supaya kalian nggak berat untuk pelunasannya gitu. 37,5 itu udah dapat air zam-zam, udah dapat kopernya, udah dapat oleh-olehnya, udah dapat memori bersama Gurunda. Jadi Gurunda langsung. Hotelnya di mana? Ya? Bang Kores, ini hotelnya di mana? Zamzam Tower langsung. Bosan. Mantap sekali itu. Alhamdulillah, masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, iya gas ikhwan ya. Jarang-jarang itu Zamzam Tower. Iya gitu, karena kan biasanya kalau yang 2126 itu kan bisnya bis reguler. Ini bisnya private banget ikhwan. Yang tertarik silakan DM Kores, nanti aku kasih lihat fasilitas bisnya, fasilitas kopernya, fasilitas hotelnya gitu. Alhamdulillah. Berangkat dari mana? Dari mana aja bisa, dari mana aja bisa. Pas banget di depan Masjidil Haram. Iya. Paspor ngurus sendiri kak? Iya, nanti dibantuin. Kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang belum lengkap, nanti dibantuin dari pihak kami, pihak API, gitu ikhwan. Ya, yang mau berangkuy silakan DM. Kapan Bang Kores? Januari 15 tuh. 5 Januari 2027. Jadi paket umroh ini ikhwan itu 37,5. Dan itu insya Allah kalian nyaman di sana gitu. Kalian nyaman di sana, ibadah khusyuk, dan yang terpenting adalah ibadah kalian bersama panglimanya APII, Gurunda Zuma, Zulkifli et Abbas, yang kami hormati dan cintai gitu ikhwan. Dan nanti juga ada Bang Handi, ada Ustadz Dio insya Allah, ada Julius, ada Kian Santang gitu. Insya Allah juga ada aku insya Allah gitu. Jadi nggak cuma dapat Gurundanya doang, kalian dapat mujahid-mujahidnya API yang lain. Airline-nya Saudi Air. Gitu. Saudi Air lagi, Saudi Airlines guys, kita pakai flagship, jadi nggak pakai yang reguler flightnya ikhwan, langsung pakai flagshipnya negara. Kalau nggak Garuda ya itu Saudi itu. Jadi yang dari Malaysia gimana bang? Kalau mau ikut harus ke Jakarta dulu? Enggak, ketemu di sana. Oh, ketemu di sana. Oh ya, Ruti Nora insya Allah ada, Bang Faruk insya Allah ada, dibarengin. Bang balas DM, oke. Mantap kali wah itu. Ya boleh ya teman-temannya yang mau bergabung, kita bisa umroh bareng-bareng, masya Allah. DM di sini, Akhirinos sini DM aku, Uti Sylvia DM. Bunda Nora ikut kan? Insya Allah pasti ikut Bunda Nora, karena Bunda Nora bagian api Medan doi. Bang, ya? Karena setahu aku kalau beda negara begitu, itu harus nebeng kita berangkat dari Jakarta. Setahu aku. Ya, karena nggak bisa berangkat sendiri karena setiap jamaah yang masuk itu harus ditanya travelnya. Itu nggak bisa nanti tertahan dia, atau nanti bisa dibatalkan, kasihan kan. Biasanya gitu travel tuh
kalau dari beberapa daerah nanti ditentukan, oh ini penerbangan dari Jakarta. Nah kalau begitu seluruh jamaah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus berangkat ke Jakarta dulu. Nah itu nanti baru dihitung tuh apakah perjalanan dari daerah domisili masing-masing ke Jakarta ditanggung travel apa enggak, itu nanti kayaknya ada biaya tambahan sedikit deh gitu. Kalau untuk ininya, makanya itu bisa diobrolin, Ikhwan, aman itu. Pengen ikut tapi belum cukup biaya. Nah gini Ikhwan, yang pengen ikut belum cukup biaya, niatin dari sekarang kalian ibadah bareng kami para mujahid APII, karena ini Januari gitu. Makanya aku ngomong dari jauh hari supaya antum semua itu bisa persiapan. Berapa hari Bang Kores? 9 hari. Jadi kumpul di satu lama Ikhwan, insya Allah dapat Jumatan di sana kalian. Itu sih makanya ngincer tanggal 5 itu supaya dapat Jumatannya di Ka'bah. Masya Allah ya. Ini angkatan pertama ya, bareng API ya, Bang Kores ya. Amin ya. Angkatan pertama, dan ini momen yang sangat langka sekali. Siapa yang mau bergabung di batch pertama ini luar biasa kalian, Masya Allah. Bisa banget Ukti Marina, selama orang tua kandung nggak ada yang murtad, muslim semua, bisa banget umroh atas nama orang tua. Ya Ustaz ya? Iya betul. Alhamdulillah. One gate, teman-teman, one gate system ya, langsung ke Bang Kores saja semuanya. Nanti koordinasinya nanti bisa diatur. Kalian langsung DM ke Bang Kores. Jadi nanti ke pengurusannya, setahu aku pengalaman mengurus travel itu dia biasanya one gate system dia. Jadi semua berkas masuk di satu pintu. Nanti kalian dari mana nanti dikoordinasikan seperti apa kesepakatannya. Yang jelas kumpul di Jakarta, berangkat bareng-bareng satu pesawat begitu. Iya betul, berangkat bareng-bareng, safarnya bareng-bareng, hotelnya dempet-dempetan gitu kan. Jadi nanti kalian fokus ibadah bareng-bareng Gurunda di Mekah, nanti di Madinah belanja gitu juga itu bareng-bareng sama Gurunda. Waduh juara banget ya. Ayo Uti Marsha sini DM. Ayo kayaknya udah ada nomor aku deh. Ayo DM sini, DP dulu aja sebagai tanda jadi. Kedepannya nanti dituntun sama tim pro dari APII gitu, supaya antum semua bisa umrohnya jadi bareng Gurunda dan kawan-kawan. Angkatan pertama ini teman-teman, batch pertama, Masya Allah. Sohi berangkat Januari. Akhi Banorestra, namanya bagus ya, Banorestra. Sayang sekali kami sudah ada grup umroh Ramadan tahun 2027. Waduh, Bun. Iya, mungkin batch kedua mungkinnya insya Allah kalau misalnya yang pertama sukses, Gurunda pasti pengen banget yang kedua gitu, karena Gurunda disayang banyak orang, Gurunda juga banyak sayang orang gitu. Ayo sini DM dulu DM. Yang mau berangkat umroh bareng Gurunda di Januari 2027 silakan DM. Kalian itu nanti ya semua aku tuh suka tuh kopernya Ikhwan, kopernya bagus banget gitu. Bisnya eksklusif, hotelnya eksklusif Zamzam Tower, langsung depan Ka'bah. Jadi untuk kalian yang sudah berumur, insya Allah aman untuk kesehatan gitu kan. Walaupun wafat di sana juga syahid jatuhnya ya. Terus flightnya juga bukan yang reguler, tapi flagshipnya negara. Kalau nggak Saudi Air, Garuda tentunya. Terus ini yang indah itu di sini gitu. Dapat Jumatan di Ka'bah. Itu indahnya di situ. Tanggal berapa Bang Kores? 5 Januari. Adakah yang dari Rio Bang? Nah aman, yang penting Indonesia nanti ngumpulnya di Jakarta. Iya 9 hari gitu ya. Ya udah ya itu dulu aja ya. Ya aku bahas-bahasin dulu yang DM, yang berminat. Nanti kita lanjut lagi diskusi. Ini Masya Allah Gurunda kalau sholat khusyuk banget. 5 Januari itu Selasa, berarti Madinah dulu tuh. Madinah dulu, terus nanti ke Mekahnya belakangan. Jadi tanggal 15 Jumat, tanggal 15 Januari itu kita sholat 5 Januari berangkat Stan. Iya, 5 Januari berangkat itu langsung ke Madinah Bang. Nah dari Madinah nanti kalau kita tadi kan Abang bilang Jumatannya di Ka'bah di. Iya Jumatan Ka'bah tanggal 8 berarti kan? Ya berarti enggak.
berangkatnya tanggal 5 kan? Oh, tanggal 8 ya benar. Bukan 15. Iya. Saya lihat. Jadi tanggal 8, nah, tanggal 8. Benar. jadi ini apa namanya badan nggak capek Ikhwan. Jadi nggak kalian nyampe langsung Jumatan gitu kan. Ada istirahat dulu 4 hari alhamdulillah. Jadi jet lag kalian hilang gitu kan. Waduh indah banget lah. Biayanya 37,5. DP-nya itu 5 juta Ikhwan. DP-nya 5 juta sebagai tanda jadi gitu. Ya. Mantap kali itu. Ya Allah, semoga ada. Iya, sama ini Ustaz. Jangan, ini aku tekenin ya, jangan kalian samakan fasilitas yang akan kalian dapatkan dengan yang apa ya, Afwan ya, yang 21 atau 25 gitu. Karena pembelajaran aku gitu, itu jauh-jauh hotelnya. Kasihan ini siapa? Iyalah, yang Uzur. Zam-Zam Tower mana dapat 21 juta. Iya gitu, sama flightnya juga kan, sama ya, apa? Flightnya belum bisnya, bisnya. 9 hari. 9 hari. Dibantu itu Ukti Ariesda dibantuin. Sini DM semua yang apa yang mau nanya-nanya DM. Oke. Mantap. Dibantuin itu Ukti Ariesda dibantuin. Mantap itu Bang Kores kalau jadi alhamdulillah. Iya lo indah banget lo pemilihan tanggalnya bagus, tahunnya bagus itu kan. Januari itu berarti sejuk ya Stad ya? Januari atau gimana? Ya, sedang lah, nggak terlalu panas juga. Ada ke Taif? Ada dong, pasti ada dong. Amin. Ya sini Ukti Dewi, gas.